Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Dan masih bersama saya Gio Satriani. Oke teman-teman, hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-27. Ya, semakin mendekati the last meeting ya, the last day of our program ya. Kurang berapa hari lagi berarti ya, jadi kita ada 4 pertemuan dengan yang ini ya, 4 hari lagi. Nah, jadi teman-teman harus lebih semangat, lebih kencang latihannya ya. Remember, kunci paling penting untuk bisa lancar terutama speakingnya adalah prakteknya, pengulangannya ya. Semua topik kita dari awal ya, terutama topik untuk praktek speakingnya teman-teman bisa ulangi lagi dan memang perlu untuk diulang-ulang lagi. Oke. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar sebuah kata yang sangat sederhana, tapi ini sangat sering kita ucapkan dan faktanya masih banyak teman-teman yang salah dalam menggunakan atau kurang tepat dalam menggunakannya ya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengatakan bisa. Oke, mengatakan bisa. Alright. Kalau saya tanya apa bahasa Inggris bisa, mungkin hampir semua teman-teman ya, atau bahkan semuanya sudah tahu bahasa Inggrisnya bisa itu ya. Nah, nanti bisa ini masuk dalam salah satu anggota dari modal auxiliary ya. Nah, jadi ada point grammar yang disebut dengan modal auxiliary dan ini sebagian menjadi sangat penting dalam speaking. Tapi kita tidak akan bahas semuanya dalam program kelas ini ya. Kalau teman-teman penasaran apa sih modal auxiliary, boleh deh dicek pada video yang lain yang khusus membahas tentang modal auxiliary. Oke, nanti akan saya kasih linknya ya. Nah, bagaimana kita belajar modal auxiliary. Nah, tapi ini dulu yang penting ya untuk membangun dasar atau fondasi speakingnya teman-teman. Bagaimana cara mengatakan bisa ya? Bahasa Inggrisnya bisa. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bahasa Inggrisnya bisa ya. Bisa dalam bahasa Inggris adalah can. Alright ya, can. Dan caranya nanti can harus diikuti dengan verb 1 ya, tidak boleh verb yang lain. Oke, jadi mudah ya. Bahasa Inggrisnya bisa adalah can. Contoh, nah, I can wash gitu ya. Aku bisa mencuci, I can wash. Alright. Nah, jadi saya kasih bocoran sedikit tentang cara bacanya ya, can. Can ini yang lebih tepat sebutnya bukan dibaca can ya, tapi can atau bisa juga can. Alright. Nah, jadi boleh teman-teman ini ucapkan I can wash. Can ya, I can wash, atau yang lebih tegas itu can. Yang jelas bukan can. Alright. Oke, kalau pengen tahu lebih detail, nah ini dipelajari pada materi pronunciation ya. Oke, nah sekarang yang penting teman-teman tahu dulu deh ya. Cara mengatakan bisa adalah can ya. Nanti ketepatan pengucapannya bisa sambil jalan, bisa diperbaiki. Oke, itu ya. Jadi mengatakan bisa dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa Inggrisnya bisa adalah can. I can wash ya. I can wash. Aku bisa mencuci. Nah, kita lihat kesalahan-kesalahan umum dalam penggunaan can. Misalnya, I can washing. Ya, I can washing. Ini salah. Kenapa salah? Karena ketemunya dengan verb ing. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau bilang bisa, itu harus diikuti dengan verb 1. Bukan I can washing. Remember that ya. Karena kan kadang ada ya teman-teman itu yang taunya sebuah aktivitas dalam bahasa Inggris itu dia ada ingnya gitu. Misalnya apa bahasa Inggrisnya berenang? Jawabannya apa? Swimming begitu. Nah, padahal bukan swimming, swim. Swimming itu kalau sudah ada pada kondisi tertentu, yaitu misalnya sedang. Nah, kita kan sudah belajar tuh ya, sedang ya. I am swimming. Aku sedang berenang. I am washing. Aku sedang mencuci. Tapi mencuci saja itu wash, tidak perlu dikasih ing. Nah, begitu pula ketika kita mengatakan bisa. Ya, bisa harus diikuti dengan aktivitas dalam bentuk asli. Ya, bentuk dasar, tidak perlu diberi ing. Nah,
Tidak pula perlu dikasih to ya. Misalnya I can to wash. Nah, ini juga salah. I can to wash. Can to. Oke, jadi ada kebiasaan orang itu dia sudah refleks kalau can itu ketemu to, begitu ya. Can to padahal dalam bahasa Inggris nggak ada ya. Dalam konteks apapun tidak ada can ketemu dengan to atau diikuti to. Jadi I can wash gitu aja. I can wash, bukan I can to wash. Gitu ya. Jadi prinsipnya can ketemu to dilarang. Oke, contoh yang lain. I can wash it. Ya, I can washed. Ketemunya verb 2. Nah, ini juga nggak boleh ya. Nah, jadi modal auxiliary, nah termasuk can ini tidak boleh diikuti dengan verb 2 ataupun verb 3. Nah, ada lagi. I am can wash. Nah, karena kebiasaan I itu diikuti am. Sehingga can dikasih am juga sebelumnya ya. I am can wash. Nah, ini juga salah ya. Nah, tidak boleh ada I am can wash begitu ya. I can wash saja, tidak perlu menggunakan am. Oke. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengatakan tidak bisa dalam bahasa Inggris? Bisa can. Tidak bisa apa? Nah, ini juga sering ada yang salah itu ya. Bahkan saya pernah dapat siswa itu dia sudah lumayan lah bahasa Inggrisnya. Nah, tapi mengatakan tidak bisa itu masih keliru, begitu ya. Alright, nah tidak bisa itu dalam bahasa Inggris adalah cannot. Penulisannya memang begini ya, jadi dia tanpa spasi, cannot atau bisa disingkat can't. Ya, can't. Tetap diikuti dengan verb 1. Begitu ya. Contoh, I can't wash. Ya, I can't wash. Apa bedanya bisa dengan tidak bisa secara pengucapan? Nah, kalau tidak bisa itu ada pantulan T ya. Teman-teman bisa dengarkan can't. Nah, ada C-nya di belakang ya. I can't wash. Begitu ya. Ada C-nya. Alright. Nah, tidak perlu kita I can't washing. Ini salah. Verb ing. Nggak boleh ya. I can't to wash. Nah, sama dengan yang positif. Ya, tetap ketemu to tidak boleh ya. I can't wash it. Nah, ini juga tidak ya. I can't washed. Verb 2 ketemu dengan washed ini akhiran ed ataupun yang irregular tidak boleh ya. Nah, yang sering ini nih, kesalahan yang paling sering untuk mengatakan tidak bisa yaitu I don't can wash. Alright? I don't can. Kenapa? Karena teman-teman tahunya tidak itu don't, begitu ya, sehingga tidak bisa pun dikasih don't, begitu. I don't can wash. Bisa can, tidak bisa don't can. Nah, salah, bukan ya. Tidak bisa itu can saja, tidak perlu pakai don't ya. I don't can wash. Nah, ini salah. Atau I'm, nah ada m-nya, I'm can't wash ya. I am can't wash. Nah, ini juga salah. Oke, nah jadi cara mengatakan tidak bisa itu sederhana ya, gampang sekali. Cannot atau disingkat can't, tidak perlu pakai don't, tidak perlu pakai am ya, pakai to be ismr tidak perlu ya. Jadi langsung can't dikasih not atau disingkat ya dengan akhiran c, itu aja. Oke ya, right. Nah sekarang bentuk yang ketiga yaitu pertanyaan bisakah ya. Bisakah? Nah, jika kita menanyakan bisakah, maka yang diletakkan di depan adalah can dulu ya. Nah, can kemudian subjek dan verb 1. Gitu ya. Misalnya, can you wash? Bisakah kamu mencuci? Nah, urutannya sama dengan bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Bisakah kamu mencuci? Ya, can you wash? Oke, tidak perlu can you washing dikasih ing ya, tetap aturannya tidak perlu pakai ing. Can you to wash juga tidak bisa ya. Can you wash it? Nah, juga tidak boleh ya. Jadi washing, to wash, wash it, nah tidak berlaku dalam pertanyaan ya. Dalam positif, negatif maupun interrogatif tetap tidak diperkenankan ada can ketemu dengan verb ing, to infinitive ini ya, atau verb 2, verb 3. Do you can wash? Nah, ini yang paling sering. Karena sudah belajar simple present, kalau bertanya itu diawali dengan do atau does gitu ya. Do you
Do you like apple misalnya. Nah, sehingga kemudian ketika mengatakan apakah kamu bisa, pakainya do juga. Do you can wash. Nah, salah ya. Tidak perlu pakai do. Langsung can you wash, bukan do you can wash. Atau dengan to be misalnya. Are you can wash? Nah, karena teringat bentuk apakah kamu seorang siswa? Are you a student? Nah, sehingga bertanya diawali dengan are you gitu ya. Bisakah kamu? Are you can. Nah, salah ya, bukan are you can tapi can you. Alright. Nah, jadi ini cara mengatakan bisa, tidak bisa, dan bisakah dalam bahasa Inggris. Sangat mudah ya, sangat mudah. Tapi tetap saja kalau hanya dipraktekkan sebentar-sebentar ya biasanya akan lupa lagi. Makanya teman-teman harus sering-sering mempraktekkan ya dan mengulang-ulang agar semuanya menjadi terbiasa. Oke, sekian materi untuk hari ini dan tetap semangat. Jangan lupa if using you can, you can.